91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Kita masih bersama di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, sesuai janji saya tadi bahwa kita akan berbincang dengan narasumber yang kedua, yakni pengamat pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Indra Harismiaji, terkait tema tingkatkan mutu perguruan tinggi. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah 3 terkait program terbaru, yakni IPEPA, Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi, yang merupakan instrumen yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Pemantauan yang dilakukan oleh Ban PT terdiri dari tiga tahap pemantauan begitu ya, dan juga sudah benar-benar ada dasar hukum IPEPA. Sekarang kita akan melihat atau mendengarkan dari point of view-nya seorang Bang Indra Harismiaji. Biasanya sangat kritis nih Bang Indra. Selamat sore Bang, apa kabar? Sore Mas Bugi, alhamdulillah kabar baik. Semoga Mas Bugi dan pendengar RRI juga dalam keadaan sehat. Amin. Iya, atas doa Bang Indra juga nih, kita semua sehat di sini. Bang Indra, gimana nih tingkatkan mutu pendidikan tinggi kita atau perguruan tinggi? Kalau dari point of view-nya seorang pengamat pendidikan Indonesia yang sangat kritis. Saya garis bawahi loh, sangat kritis. Kalau saya sih berpikirnya simpel Mas Bugi. Yeah. Kondisi perguruan tinggi kita, kampus-kampus kita, kalau sekarang mau jujur, itu sudah bergeser tempat mungkin. Bang, suaranya putus-putus ya Bang? Oke. Udah lebih jelas? Sudah lebih jelas. Nah, saya ulang ya. Yeah. Jadi yang menjadi problematika di pendidikan tinggi kita sekarang, kampus-kampus kita ini bergeser, tidak lagi menjadi tempat menuntut ilmu, tapi menjadi tempat nyari stempel. Ijazah gitu ya? Iya, dan itu kan terbukti dengan kasus yang baru saja terjadi, yaitu OTT Rektor Unila, yang menurut saya cuma apa saja, kayaknya PTN lain juga banyak yang modelnya serupa tapi nggak kena OTT kan gitu. Nah di situ kan membuktikan kalau masuknya aja nyogok, kira-kira keluarnya nyogok juga nggak Mas? Waduh, saya nggak berani komentar. Kita pakai logika aja, dan kalau masuknya nyogok, ya keluarnya juga karena udah pakai jalan yang seperti itu, ya nyari gampangnya juga kan, keluarnya juga nyogok kan begitu. Nah tadi kita bicara yang dilakukan oleh pemerintah, akreditasi dan lain sebagainya, akreditasi juga nyogok kan begitu. Karena sudah menjadi sebuah ekosistem, menjadi sebuah hal yang biasa di sana. Nah ini kan yang harus dibenahi dulu, dan dibenahinya nggak bisa hanya dengan merubah sistem seleksi masuk yang juga modelnya tidak menyelesaikan masalah, karena model-model untuk nyogok masuk ini nggak terselesaikan dengan episode terbaru dari Merdeka Belajar kemarin kan, baru diluncurkan. Jadi itu Mas, problem terbesar kita, dan itu juga nggak bisa hanya pendekatan aturan, tapi juga pendekatannya itu harus pendekatan kultural, ya kan? Pendekatan sosial, karena ini kan sudah muncul di masyarakat. Jadi gini loh, mereka yang nyogok, ya kan? Ini nggak mungkin duit mereka sendiri kan, karena mereka masih anak baru lulus SMA, ya kan? Berarti kan keluarganya tuh yang berusaha mencari uang untuk anaknya keterima di PTN kan, menghalalkan segala cara. Kalau buat saya, mendingan nggak usah kuliah Mas. Kenapa? Karena apa yang mau diajarkan di dunia pendidikan, di mana kita mengajarkan integritas, kita mengajarkan kejujuran, kita mengajarkan bekerja keras, ya kan? Itu hancur semua dengan kita justru mengajarkan kita bisa menghalalkan segala cara, yang penting kamu punya uang,
kalau ada punya uang, itu keinginan kamu bisa tercapai. Akhirnya yang terekam di otak anak-anak kita, gimana caranya mencari uang sebanyak-banyaknya. Halal nggak halal urusan belakangan. Karena dengan uang, itu kita bisa memperoleh segala keinginan kita. Nah, itu sudah bertentangan dengan dunia pendidikan, termasuk di pendidikan tinggi. Jadi, itu masalahnya sebetulnya sederhana, ya kan? Tapi sudah menjadi kultur di bangsa kita. Dan itu kan kami baru saja mengadakan diskusi kurang lebih semingguan yang lalu lah, bicara seminggu 2 minggu yang lalu tentang ini. Ya karena ini bahkan mulai dari SMP, Mas. Masuk SMP negerinya nyogok, lulusnya nyogok, masuk SMA negerinya nyogok, keluarnya nyogok, masuk perguruan tinggi negerinya nyogok, keluarnya nyogok, sampai nyari kerjanya masih nyogok juga, sampai naik jabatannya nyogok juga, kan gitu. Makanya terjadi OTT juga di beberapa kepala daerah kan, yang jual jabatan kan gitu. Jadi memang ini sudah penyakit akut. Jadi pendekatannya lebih ke kultur juga ya, begitu ya, Bang? Harus pendekatan kultural, pendekatan sosial, nggak bisa dengan pendekatannya hanya dari aturan kan gitu. Karena itu akan dicari lagi celah-celahnya kan. Itu Mas. Tapi itu bukannya kesadaran kita. Bukannya kasus ya, Bang ya. Kan nggak semua orang juga mengalami itu. Kalau this is based on my true story gitu ya. Saya seumur-umur tidak pernah nyogok gitu loh. Mungkin apakah itu juga bisa dibilang kasus saja begitu, Bang? Ada sebagian orang yang memang menggunakan jalur yang benar kan gitu, seperti Mas Bugi misalnya kan. Tapi kan bukan berarti kita tidak tahu di sisi lain banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Kan buktinya ada OTT KPK itu kan membuktikan. Dan memang nggak semua mahasiswa Unila kan masuknya seperti itu. Tapi kan jumlahnya cukup banyak, Mas. Ya kan kalau totalnya sampai miliaran begitu, itu kan berarti jumlahnya cukup banyak. Ya memang nggak mungkin semua kan gitu, nggak mungkin semua nyogok. Tapi menurut saya ini sudah menjadi penyakit akut yang sangat membahayakan masa depan bangsa ini. Apalagi terjadi di pendidikan begitu ya. Justru mulainya dari pendidikan, itu yang kontradisinya. Iya, kan? Betul. Gitu loh. Kan apa yang diberikan di dunia pendidikan itu seakan-akan diruntuhkan semua. Iya. Gimana kita bisa bicara tentang integritas kalau anak kita tahu, oh buat masuk kuliah saya cukup bayar. Jadi bukan karena prestasi saya nggak usah bekerja keras. Yang penting saya punya uang, saya akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Begitu udah kuliah, saya nggak usah belajar berat-berat, nggak usah capek-capek kan gitu. Mau saya lulus nanti ijazahnya S1, saya cukup bayar kan. Itu yang tertanam di anak-anak kita dengan kondisi pendidikan kita sekarang, dan itu adalah PR kita bersama yang memang harus dimulai dari pemerintah, karena pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Tapi mungkin konstitusi kan begitu. Tapi mungkin tracknya beda-beda begitu ya. Ketika ada kasus ini terjadi, berarti ini kan sudah lebih ke ranah hukum begitu ya, Bang? Oh iya, kalau ranah hukum jelas, makanya kan di OTT. Tapi tadi loh, kasus ini dari zaman saya SMA udah artinya jalur ini sudah terdengar kan begitu. Oke. Ya kan, sudah, jadi bukan artinya bukan sebuah rahasia lagi, tapi sepertinya semua publik tahu. Nah tinggal sekarang orangnya punya duit nggak? Berarti itu lebih ke kultur ya, kultural tadi ya, Bang ya. Iya. Berarti jadi, mental health kita nggak benar gitu dong ya sebagai sebuah bangsa. Oh iya, iya. Jadi kalau tadi Mas Bugi dan saya nih termasuk yang nggak pernah menggunakan jalur-jalur nyogok kan gitu. Ada dua kemungkinan, kita memang orangnya lurus atau memang kita nggak punya duit, Mas.
Tapi kayaknya biar punya duit sayang deh Bang. Soalnya kita pinter. Oh salah ya. Nah makanya itu berarti kan yang pertama. Low profile high profit Bang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat juga dari ini sedikit out of box gitu ya. Iya, kalau kita melihat ini soalnya juga according to my research Bang ya, disertasi saya terkait psikologi, komunikasi dan juga marketing gitu ya. Karena saya memadukan tiga disiplin ilmu begitu. Nah, di dalam new media itu kan ada 4 konten ya, emotional content di mana happiness saya ambil 4 standar: happiness, contradiction, uniqueness sama sadness. Ternyata ketika dia ada mediating variable-nya, experiences-nya sama, orang kita tuh suka yang contradiction loh Mas. Menurut according to my research ya, makanya di TV program itu kan banyak yang sinetron-sinetron FTV yang nangis-nangisan, yang KDRT, yang semakin tragis tuh semakin ratingnya tinggi ya. Kemudian juga yang hantu-hantuan gitu ya, dan itu ratingnya sangat tinggi. Nah ini apakah memang so we cannot talk about the education world ya only, tapi emang ini merupakan PR kita sebagai bangsa, di mana apakah mental health kita sebagai sebuah bangsa memang harus lebih diperhatikan begitu Bang? Kalau saya sih ngelihatnya nggak seperti itu. Kalau menurut saya dari sisi selera lah kan. Jadi kalau kita bicara Hollywood ending, ya kan, itu cenderung ceritanya happy ending. Ya kan, Hollywood ending itu begitu. Tapi kalau kita lihat film Mandarin, itu mayoritas adalah sad ending. Itu kita lihat dari 2 kontras negara yang gede-gede ini ya kan gitu. Nah kita karena orang Asia sepertinya ya lebih suka yang mendayu-dayu, yang sedih-sedih, yang itu dibanding yang happy. Gitu. Itu kalau menurut saya ini kita bicara selera, bukan bicara dari mental health ya. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan yang Barat karena happy itu lebih baik daripada kita yang lebih suka yang sad kan gitu. Ya mungkin nggak bisa digeneralisasi, tetapi kalau misalnya sedikit dikaitkan dengan adanya OTT di dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu sendiri kan harusnya menjadi measurement indicator ya, di sana terjadi integritas yang baik. Tapi ternyata kita menemukan hal itu, dan tadi Bang Indra juga mengatakan bahwa itu sudah ada semenjak Bang Indra SMP, begitu ya. Dan mungkin ini kasus yang ketahuan cuma 1, tapi mungkin yang tidak ketahuan bisa aja ada gitu kan. Nah ini kan dan mungkin langkah yang positif karena OTT yang kemarin ini kan bukan duit negara Mas. Jadi kan mungkin juga selama ini juga nggak ditangkap karena itu kan bukan duit negara. Tapi itu adalah uang masyarakat kan. Oke. So jadi pertanggung jawabnya agak beda lah kan gitu loh makanya. Jadi kita apresiasi juga KPK berani melakukan OTT ini. Nggak ada yang dirugikan negara lah begitu ya. Tetapi secara negara nggak dirugikan kan gitu. Tapi sebetulnya rugi juga karena kita akan punya SDM yang nggak beres kan. Long run-nya begitu. Tinggal dicari aja nanti dasar hukumnya dari sisi yang mana begitu ya. Karena kan tidak terkait langsung dengan uang kas negara begitu ya Bang ya. Ya gratifikasi masuknya sih kan gitu. Gratifikasi ya. Untuk kebijakan ini. Jadi long story short, so we have to make a conclusion according to your own opinion. Solusinya apa nih Bang? Kalau kita mau mulainya dari pendidikan tinggi, yang walaupun sebetulnya juga menurut saya kurang pas, karena problem kita justru dari pendidikan dasar. Jadi pembenahannya kalau pendidikan tinggi duluan yang dibenahi, nggak akan beres-beres juga, karena dari bawahnya udah rusak nih kan gitu. Jadi yang idealnya itu memang pembenahan dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan baru pendidikan tinggi gitu. Tapi kalau kita bicara jalurnya itu dari hilir,
ya kan? Yang kita belum pernah punya itu adalah mapping kebutuhan SDM Indonesia untuk membangun Indonesia. Indonesia ini kan luas banget, 17.000 pulau, ya kan? Dan kekayaan alamnya itu luar biasa besar. Tapi kan masih banyak daerah yang belum tersentuh karena memang nggak ada SDM kita yang contohnya gini lah. Juga balik lagi ya kan gitu. Banyak banget anak kuliahnya di PTN, ngambilnya kehutanan, tapi dia nggak pernah punya keinginan sedikit pun untuk tinggalnya di hutan. Dia maunya di Jakarta. I get the point. Yes. Ya kan? Gitu. Padahal kan harusnya ada mapping, ada kebutuhan. Jadi kita itu butuh tenaga, contohnya nih lagi yang kita sama sekali, kita punya kekayaan gitu. Tapi kita nggak punya ahlinya. Ahli biologi maritim. Kita nggak punya. Dan nggak ada satupun kampus di Indonesia yang punya program biologi maritim. Ya kan? Biologi maritim itu kan pasti kan di laut kan gitu, nggak mungkin di apartemen di. Jadi lulusnya juga harus Jakarta, siap kan? untuk ke laut gitu ya. Nah itu yang kita nggak punya gitu. Misalnya kita punya kekayaan geotermal, tapi kita juga nggak punya ahlinya. Dan untuk ngurusin geotermal harus di gunung kan gitu. Jadi kan harus disiapkan antara minatnya, memang orang-orang yang punya minat untuk membangun Indonesia dari segala penjuru. Itu artinya yang namanya membangun itu ya bukan di kota yang udah dibangun, tapi dari daerah pelosok yang belum bangun, bakat, ya kan? Kalau dia bakatnya memang di tadi ke biologi maritim, ya dorong untuk bisa ke biologi maritim kan gitu. Tapi jangan orang yang sama sekali takut sama air suruh masuk ke biologi maritim kan gitu. Itu kan kita bicara dari minat, bakat kan gitu. Dan akhirnya juga bisa dibuat sebuah jalur karir yang bagus kan. Jadi walaupun dia tinggalnya di hutan, tinggalnya di tengah laut kan gitu. Tapi mereka nggak pernah perlu mikir lagi saya besok makan apa, anak saya ini kan begitu. Itu yang kita nggak pernah membuat sebuah perencanaan pembangunan Indonesia yang berhubungan antara satu sama lain. Gitu. Nah jadi kalau kita mau mulainya dari hulu, itu pendidikan dasarnya harus kita benahi dulu. Berarti lebih ke moralitasnya juga harus lebih banyak begitu ya Bang? Pendidikan itu dari hulu. Iya, SD gitu kan. Itu dari hulu, nggak mungkin di hilir kan gitu. Tapi kalau kita mulai dari hilir, kita harus ada mapping kebutuhan SDM kita, berapa banyak, di daerah mana, kompetensinya apa. Nah itu yang harus kita buat kan. Gitu. Dan banyak kok kasus-kasus. Contoh aja nih Mas, Bali. Bali kita tahu ya, itu kan daerah wisata. Kan kekuatannya memang pariwisata. Nah, beberapa tahun belakangan ini jumlah wisata terbesar yang datang ke Bali ini sebelum Covid adalah masyarakat dari negara Tiongkok. Itu yang jumlah terbesar. Tapi di Bali sendiri sekolah-sekolah pariwisatanya itu nggak punya program bahasa Mandarin yang bagus. Akibatnya apa? Tour guide yang ada di Bali kebanyakan malah orang Malaysia, Mas. Bayangin, orang Chinese Malaysia nyari makan di Bali untuk jadi tour guide. Ada kalau orang Indonesia, orang Medan, orang Chinese Medan datang ke, kan harusnya fokusnya adalah bagaimana anak-anak Bali sendiri kan. Karena kan costnya lebih mahal kalau mengimpor orang Malaysia, orang Medan kan begitu. Tapi itu loh tadi nggak pernah dibuat mapping kebutuhan SDM dengan ilmunya kan gitu. Padahal kan bisa diprediksi, kita bisa butuh begini begitu loh. Apa itu mungkin sekarang terkoneksi? Mungkin apa sekarang mereka sudah terinspirasi mungkin dengan perubahan yang mungkin kan tren itu kan berubah-ubah dan terakhir
Mandarin begitu ya yang harus mereka kuasai, mungkin sekarang sudah dipersiapkan mungkin ya. Kalau menurut Abang yang Abang tahu belum juga kan gitu, belum juga. Karena akhirnya menjadi ya udah terima aja lah kan gitu. Oh gitu, ya udahlah biarin aja dari Malaysia deh tour guide-nya gitu ya. Nah, padahal kalau kita harusnya kan pemerintah yang berpikir ini sangat merugikan masyarakat Bali sendiri yang harusnya punya penghasilan layak. Ini tinggal yang dibutuhkan adalah kemampuan berbahasa Mandarin, kan cuma itu aja. Iya, baik. Long story short nih Bang, berarti ada dua pendekatan ya, dari hilir dan dari hulu ya. Kalau dari hilir berarti harus ada mapping dari kebutuhan SDM-nya ya terkait kepentingan yang Indonesia butuhkan. Kepentingan ya, itu betul-betul. Iya. Tapi kalau dari hulunya berarti itu harus ada pendidikan moral yang lebih baik di SD untuk mungkin personal development-nya harus lebih kuat begitu ya, tidak hanya sekedar kurikulum di bidang sains begitu, tapi juga lebih kepada personal development-nya ya, dengan arti moralitas harus benar-benar ditanamkan secara sebaik-baiknya di hulu begitu ya, di pendidikan yang lebih dini begitu ya Bang ya. Baik Bang. Secara ideologi Pancasila sudah cocok. Tapi kebanyakan Pancasila itu kan masih diajarkan dalam bentuk teori. Belum dalam bentuk praktek kan gitu. Iya. Karena kalau kita betul-betul menjadi masyarakat Pancasila, wah luar biasa banget. Dan itu harus butuh juga role models yang banyak dan kuat begitu dari para pimpinan ya. Oh iya, Ingarso Sungtolodo itu memang model pendidikan yang sangat tepat. Baik Bang Indra, kalau bincang-bincang Bang Indra nih sampai besok subuh kayaknya nggak bakalan kelar gitu, karena seru banget gitu ya, dan kita banyak belajar dari Bang Indra begitu, dan tentunya jangan bosan-bosan untuk menjadi ini kan ya narasumber kami ya Bang ya. Jangan senang hati Mas Bugi. Mudah-mudahan pemirsa nggak pendengar nggak bosen. Enggak, saya yang ketar-ketir Bang. Karena setiap wawancara Bang Indra tuh I can underline my statement gitu ya, that you are so critical gitu kan. Tapi ya dengan point of view yang memang sangat logis gitu. Cuman kan saya yang ketar-ketir gitu. tapi so far the information is very good gitu, dan kita juga harus punya mind setting yang bagus ya. Kita harus punya yang terbuka gitu, dimana kita juga harus melihat kelemahan-kelemahan kita dari sisi mana, sehingga kita bisa saling bergandengan tangan, saling support, saling mendukung untuk menyelesaikan itu semua begitu ya Bang ya. Karena kita cinta negara ini gitu ya. Iya. Katanya butuh orang sekampung buat mendidik satu orang anak. Nah, kita punya jutaan anak, kita harus semua warga negara harus ikut turun tangan. Iya, baik. Semoga banyak Bang Indra Harismiaji lainnya nih. Kita punya 1000 aja, negara kita akan lebih cepat maju ya. Terima kasih loh Bang ya atas waktunya. Selamat sore, salam hormat dan salam sehat untuk keluarga ya Bang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan Bapak Dr. Indra Harismiaji, pengamat pendidikan Indonesia. Memang sih according to my opinion gitu ya, based on truth, agak ketar-ketir kalau mewawancarai Bang Indra, tetapi saya selalu senang mewawancarai Bang Indra karena pasti setiap wawancara ada insight baru yang bisa kita renungkan bersama. Tidak berarti kita mengkritisi tanpa solusi begitu ya, tetapi juga tadi Bang Indra menawarkan berbagai solusinya, sehingga kita harus saling bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini lebih maju lagi, lebih kuat lagi, dan akhirnya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, saat lagi tentu setelah sebuah lagu kami akan mencoba menghubungi NTMC Polri ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi di beberapa ruas jalan di ibu kota. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore.